Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya, sesuai dengan peraturan pemerintah, hari ini adalah hari kedua kita umat muslim menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Nah, memang kalau kita berbicara puasa, ini menjadi kewajiban bagi umat muslim yang mampu. Salah satunya adalah anak-anak yang mungkin beberapa kasus mereka dalam proses atau fase belajar berpuasa gitu ya. Jadi banyak orang yang kayak, oh memang anak-anak harus mulai belajar puasa karena ini menjadi tahap belajar mereka supaya nanti ketika remaja dewasa mereka sudah terbiasa dengan ibadah puasa ini sendiri. Tapi banyak yang beranggapan bahwa emang bisa ya, emang kuat ya, ada ngefek nggak sih ke anak-anak gitu, manfaat dari puasa apa? Nah makanya hari ini kita akan membahas apa saja manfaat ketika anak juga ikut berpuasa, di kesehatannya seperti apa gitu ya, apakah mampu atau enggak, gimana kalau anaknya ada komorbid tertentu dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas manfaat apa saja yang bisa didapat ketika anak ikut berpuasa bareng sama orang tua dan juga keluarganya. Tapi sebelum membahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar nutrisi anak. Ini kenapa nutrisi anak? Karena mungkin ini 11-12 juga ya dengan konteksnya puasa. Nah puasa ini kan mostly karena kita ngomongin oral intake apa yang masuk ke tubuh anak selama berpuasa. Bisa pas sahur atau bisa pas buka puasa. Oke, kita lihat yang pertama ya. Setiap anak butuh asupan nutrisi tambahan. Nah ini akan jadi PR banget, akan jadi perhatian banget ketika ada orang tua yang punya anak ya semacam kayak picky eater gitu ya. Jadi kayak mereka pingin makannya yang itu terus nggak mau makan yang ini terus. Apalagi jadi PR lagi kalau punya anak yang nggak mau makan kayak buah, sayur yang notabene bagus untuk tumbuh kembang si anak. Nah ini kadang-kadang orang tua sampai garuk-garuk kepala gitu ya. Gimana caranya supaya kebutuhan nutrisi anak, gizi, vitamin dan lain sebagainya ini terpenuhi. Makanya daripada bingung kayak aduh udah kayak abis nih ya cara untuk membujuk si anak supaya mau makan yang sehat, makan buah sayur dan lain sebagainya. Oke, kita bikin instan aja deh gitu ya. Pakai nutrisi tambahan like suplemen dan lain sebagainya. Nah sebenarnya anak ini lebih baik dikasih yang raw food ya, real food. Atau sebenarnya nggak apa-apa deh gitu ya. Daripada nggak konsumsi sama sekali, lebih baik ditambahi dengan suplemen tambahan atau nutrisi tambahan. Nah boleh nggak sih kalau kita konteksnya anak-anak atau kayak ya ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Karena bagaimanapun mereka dalam proses tumbuh kembang yang harusnya dikasihnya katanya yang real food. Nanti deh kita bahas ya boleh atau enggaknya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Anak di bawah 2 tahun itu harus menghindari lemak. Nah ini pertanyaan dari banyak orang tua juga. Kita sebagai orang tua kadang-kadang agak worry ya. Concern kita adalah kalau bisa anak makan sehat. Tapi kadangkala ekspektasi tak sesuai dengan realita di mana anak suka makan makanan yang berlemak. Wah di satu sisi kita seneng ya sebagai orang tua. Oh anakku makannya banyak. Tapi ada yang komen, lah makannya banyak bun tapi isinya lemak semua. Nah sebenarnya bahaya nggak sih? Kalau anak ini akhirnya makan makanan yang banyak lemaknya. Di satu sisi kita kayak takut ya menuju ke obesitas. Tapi di satu sisi ada yang beranggapan, loh tubuh anak, tidak hanya anak, semua orang pun gitu ya, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia juga tetap butuh lemak. Ya untuk metabolisme tubuh, untuk kebutuhan energi dan lain sebagainya mereka tetap butuh lemak. Mungkin aja yang diatur, dibatasi adalah berapa banyak kandungan lemak yang bisa dikonsumsi sama si anak. Oke, tapi kembali lagi ke pertanyaan awal, boleh nggak sih, aman nggak sih kalau anak mengonsumsi makanan yang berlemak? Karena yang ditakutkan orang tua apa tadi, yaitu overweight, obesity, dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Hindari gula dan garam di MPASI. Nah ini kan kalau kita ngomongin makanan pendukung ASI, ini jadi banyak pro dan kontra juga nih di lapangan pemirsa. Kenapa? Banyak orang beranggapan bahwa MPASI itu harus benar-benar yang nggak pakai gula, nggak pakai garam. Supaya apa? Ya supaya tetap menjaga kesehatan si bayi atau si anak gitu ya. Tapi ada juga yang kayak, aduh gimana bisa ngasihnya kalau nggak ada rasa. Itu kan jadi tasteless ya kalau nggak ada gula ataupun garam. Sementara ada orang juga kayak, nggak apa-apa kok asal porsinya tidak terlalu banyak. Nah nanti kita tanyakan ke dokter nih, apakah boleh ada kandungan gula ataupun garam di MPASI anak? Karena kalau kita ngomongin ASI itu kan sesuatu yang sehat ya. Apalagi setelah ASI eksklusif. Lah kalau kemudian ketemu sama makanan yang ada gula garamnya, gimana? Bisa pengaruh nggak nih ke kesehatan si bayi atau si anak? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat.
Gula katanya bisa memicu sugar rush. Nah, ini kalau ngomongin sugar rush ini jadi kebingungan para orang tua juga ya. Kadang-kadang kita ngerasa kayak, oh makanan ini mengandung glukosa yang tinggi, oh makanan ini ada turunan glukosanya dan lain sebagainya. Oh nggak boleh makan yang ini, nggak boleh tepung-tepungan dan lain sebagainya. Yang akhirnya membuat anak ini jadi atau mengalami yang namanya sugar rush. Nah sebenarnya sugar rush ini sendiri apakah memang diawali dari gula sesuai dengan terminologinya itu kan sugar gitu ya. Sugar kan artinya gula. Nah apakah memang sugar rush ini terjadi karena ada faktor pemantik, dalam hal ini adalah gula, atau sebenarnya memang istilahnya adalah sugar rush, tapi bisa jadi asal muasal penyebabnya tidak hanya dari sugar atau gula aja, tapi mungkin ada beberapa faktor eksternal lain di luar gula yang akhirnya bisa memicu anak mengalami sugar rush. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir misalnya. Kesehatan anak dengan ASI dan susu formula ini berbeda. Nah, ini sayangnya sering banget kita dengar di lapangan, meskipun juga kita harus punya empati juga ya kepada busui yang sorry to say-nya nggak ngerti ya ini masalah produksi ASI-nya ini bagus atau enggak, karena sebenarnya katanya setiap busui itu punya stok lah gitu ya, punya stok ASI di payudaranya, tapi for some cases mungkin ada orang tua atau busui yang nggak bisa keluar maksimal nih ya volume dari si ASI-nya ini sendiri. Nah akhirnya apa? Ada anak-anak atau bayi yang tumbuh dengan ASI eksklusif, ada juga anak-anak yang tumbuh dengan sufor atau susu formula. Nah yang jadi mirisnya adalah ketika kita sering berhadapan dengan fakta di lapangan, banyak mengatakan bahwa oh anak-anak dengan ASI punya tingkat intelijensi yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak dengan sufor gitu. Nah ini kan jadi aduh concernnya banyak orang ketika apalagi newbie ya baru punya anak terus ada masalah sama ASI-nya, mau nggak mau pilihan terakhirnya adalah pakai sufor dan kepikiran aduh nanti gedenya anakku gimana ya, tingkat intelijensinya bagus nggak dan lain sebagainya. Nah ini menjadi concernnya banyak orang tua. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar nutrisi anak dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar nutrisi anak. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Hana Khairat SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Selamat pagi Dr. Hana, apa kabar dok? Pagi. Sehat dok? Puasa dok? Puasa. Alhamdulillah. Oke, dok hari ini kita akan membahas seputar manfaat apa saja yang bisa didapat ketika anak berpuasa. Tapi sebelum bahas itu, puasa kan erat kaitannya dengan asupan nutrisi anak ya. Karena kita ngomongin buka, sahur dan lain sebagainya, apa yang harus dikonsumsi atau enggak. Tapi kalau ngomongin nutrisi anak secara umum, kita bahas mitos fakta yang pertama adalah setiap anak butuh asupan nutrisi tambahan. Nah ini kan jadi seperti tadi saya bilang ya, kalau anak ini banyak yang picky eater, jadi mereka kayak, aduh susah banget nih makan ini. Orang tua tuh jadi bingung, jadi kayak, aduh nggak tercukupi nih kebutuhan gizinya, nutrisinya. Akhirnya banyak yang, oke, pakai cara instan, kasihlah suplemen tambahan yang mengandung ini itu dan lain sebagainya. Sebenarnya boleh nggak sih? Atau jangan kalau bisa real food gitu? Atau gimana tuh dok? Jadi pernyataan tadi merupakan mitos karena menggunakan kalimat setiap anak membutuhkan nutrisi tambahan. Karena sebenarnya tidak setiap anak, tergantung anak. Jadi memang tergantung masing-masing pribadi anak itu. Beberapa anak memang mungkin membutuhkan suplementasi tambahan. Misal vitamin D3. Karena memang kebanyakan anak Indonesia tidak terpapar sinar matahari sehingga kadang asupan dari makanan saja kurang, mereka membutuhkan tambahan vitamin D3. Tapi tentu tidak semua anak yang bermain di sinar matahari, di luar ruangan tentu tidak masalah, tidak membutuhkan tambahan suplementasi. Oke, tapi sebenarnya kalau ada orang tua kayak belum yakin aja kalau anaknya sudah tercukupi kebutuhan nutrisinya, itu bisa nggak ngasih? Atau kayak ada cara nggak sih untuk orang tua mengetahui atau kayak ada ciri atau karakter khusus di anak, oh kayaknya ini kebutuhan nutrisinya tercukupi atau tidak gitu dok, untuk mereka maju untuk ngasih anak-anaknya nutrisi tambahan? Oke, jadi sebenarnya suplementasi itu
diberikan harus dengan konsultasi dokter terlebih dahulu. Misalnya termasuk di sini zat besi. Beberapa dokter bisa melakukan pemeriksaan terhadap zat-zat tersebut. Misalnya vitamin D3 tadi, kadar vitamin D3 di dalam darah atau besi agar pasti bisa memberikan suplementasi. Tetapi beberapa pasien ketika dia sedang kontrol, mungkin periksa darah itu bisa ketahuan tanpa disengaja. Misalnya dia ketahuan anemia, sehingga mungkin dokter sudah memperkirakan dan memberikan terapi besinya gitu. Jadi kalau mau aman konsultasi ke dokter masing-masing. Konsultasi ke dokter ya. Tapi bisa ya, maksudnya ada pemeriksaan yang memang khusus untuk mengetahui kebutuhan nutrisi anak kurangnya di mana gitu, itu ada berarti ya? Ada. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua bisa mengetahui apa saja yang kurang dari anaknya. Jadi bisa ditambahnya di situ gitu ya. Oke, thank you dok. Kita lanjut yang kedua ya. Anak di bawah umur 2 tahun harus menghindari lemak, makanan berlemak. Ini banyak banget nih dok. Soalnya orang kepikiran kayak lemak itu kan berarti identiknya, oh bisa bikin gendut nih, bisa bikin obes nih. Sementara ada yang bilang juga tetaplah yang namanya anak masa tumbuh kembang, bahkan nggak anak-anak, orang tua pun juga masih banyak juga butuh lemak. Jadi ada yang pro sama lemak dan cons sama lemak nih, gimana tuh dok? Jadi sebenarnya lemak itu penting sekali buat anak terutama di bawah 2 tahun. Karena lemak itu dibutuhkan untuk perkembangan otak. Oh. Tuh. Dan perkembangan otak anak itu terjadi di usia sampai 2 tahun paling pesat. Sehingga lemak itu penting, tapi tentu tidak boleh berlebihan. Seperti biasa. Yes. Jadi ada persenan berapa persen lemak yang bisa diberikan, itu bisa sampai 35% dari total kebutuhan sehari seorang anak. Jadi kalau kita makan, kalau anak makan, mereka kan dibagi-bagi tuh kelompok makannya. Ada karbohidrat, protein, lemak, maka lemak itu 35% dari total makanannya atau yang di piring seperti itu. Berarti lumayan gede juga kalau 35 ya? Karena kan masih ada unsur-unsur yang lain yang harus ditambahkan dan dia pegang 35%. Ya. Lemak apa sih dok? Ini kan jadi pertanyaan banyak orang. Lemak yang seperti apa yang dibutuhkan? Nanti takutnya lemak yang nggak dibutuhin dikasih tuh sama orang tuanya gitu. Sebenarnya lemaknya tidak masalah, karena kan umurnya masih di bawah 2 tahun, jadi memang membutuhkan lemak. Oh, jadi jenis lemak apapun tetap dibutuhin sama si anak untuk perkembangan otaknya gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Hindari gula dan garam di MPASI. Nah, ini kan gula dan garam itu sebenarnya paling anti banget untuk orang tua yang udah ya punya riwayat gula, punya riwayat hipertensi dan lain sebagainya. Nah, ketika harus direlatekan ke MPASI, jangan dibiasakan dari kecil aja udah dikasih gula dan garam gitu ya. Nah, kalau di MPASI sendiri itu boleh atau enggak atau gimana? Jadi pernyataan tadi adalah mitos. Oh, Kita boleh. harus berikan malah gula dan garam. Oh gitu. Betul. Kenapa? Biar MPASI-nya enak. Kalau MPASI-nya enak, anaknya akan lahap makan, jadi tidak akan ada masalah tuh gerakan tutup mulut dan masalah-masalah makan anak. Tapi ada batasan lagi. Kalau kurang dari 2 tahun, kita bisa berikan gula sehari itu maksimal 2,5 sampai 3 sendok teh. Satu hari. Kalau seandainya untuk garam itu kita bisa berikan seujung kecil sendok teh. Seujung kecil sendok. 1 hari maksimal. Jadi ya dibagi, kalau misalnya masaknya untuk 3 kali makan, maka sebanyak itulah maksimal bisa diberikan gula dan garam. Berarti boleh dengan takaran tertentu ya. Betul. Karena biar bikin MPASI-nya juga enak di mulut sehingga anak juga mau makan, makanya lahap. Iya. Kan jadi masalah kalau anaknya nggak mau makan gara-gara tasteless, nggak ada rasa gula, nggak ada rasa garamnya gitu ya dok ya. Benar. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, masih ngomongin gula. Gula bisa memicu sugar rush. Nah, ini kan juga yang khawatirnya orang tua ya. Sugar rush dan gula hubungannya gimana tuh dok? Pernyataan itu adalah mitos. Oh, mitos lagi ya. Oke, gimana? Jadi memang dulu ada penelitian terhadap anak-anak hiperaktif. Jadi kan sugar rush kaitannya dengan hiperaktivitas ya. Anaknya lari-lari, sehingga muncul sebuah penelitian yang mengatakan bahwa salah satu dari diet itu adalah merestriksi gula. Ternyata dilakukan penelitian selanjutnya, dan penelitian semuanya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara gula dengan hiperaktif. Orang tua berpikir ketika misalnya anaknya diberikan kue, dia akan excited, gembira, berlari-lari. Padahal sebenarnya bukan karena gulanya, tapi anak itu bahagia karena pemberian kuenya. Oh. Ya, jadi itu tidak ada hubungannya ternyata. Oh, berarti dia lari-lari loncat-loncat karena ada hormon mungkin dopamin yang bikin dia happy gitu kali ya. Nah, dia mendapatkan kue. Iya. Misalnya kuenya saat ulang tahun, tentu anaknya hiperaktif dong, dia sedang ulang tahun atau sedang di acara ulang tahun. Jadi bias sebenarnya, itu hanya perasaan orang tua biasanya. Oh, ini jadi orang
ke nyaru dengan istilahnya ya, karena ada sugarnya di situ, ditambah rush di situ jadi sugar rush, orang pikirnya pasti ini dari si sugarnya itu sendiri, padahal enggak gitu ya. Kalau makan makanan lain dok, kayak kan ada juga kalau anak yang super hiperaktif itu katanya nggak boleh makan kayak ada tepung-tepungan juga gitu-gitu, itu nggak termasuk juga ya, beda ya. Jadi memang biasanya kalau untuk anak hiperaktif memang butuh terapi khusus dan kadang-kadang dibutuhkan obat. Nah itu buat hiperaktif yang khusus beda dengan sugar rush ya. Betul. Beda kondisinya. Oke, jadi aman ya pemirsa ya. Oke, kita lihat yang kelima, kesehatan anak. Nah ini nih, banyak yang membanding-bandingkan antara anak yang tumbuh dengan ASI dan anak yang tumbuh dengan SUFOR. Sorry to say-nya, mungkin banyak orang tua juga busu yang harus kesulitan dengan produksi ASI-nya sehingga mau nggak mau the last option-nya adalah pakai SUFOR. Nah gimana tuh dok? Itu fakta. Memang berbeda kesehatan anak yang mendapat ASI dengan yang mendapat susu formula. Jadi anak yang mendapat ASI, betul biasanya mereka lebih baik sistem imunnya. Biasanya mereka lebih tidak mudah terkena infeksi karena penyediaan ASI lebih gampang dan biasa lebih bersih daripada susu formula. ASI juga bisa membuat anak tidak konstipasi karena susu formula lebih sulit dicerna oleh anak, termasuk kecerdasan. Tetapi kembali ke masing-masing anak, kalau memang anaknya tidak bisa, ibunya sudah tidak bisa memberikan ASI dan bahkan beberapa anak membutuhkan susu formula khusus, ya tidak apa-apa, itu lebih baik daripada tidak diberikan sama sekali. Oh, tapi kalaupun akhirnya ya mau nggak mau adanya adalah SUFOR karena satu dan lain hal produksi ASI-nya tidak baik dan lain sebagainya deh. Itu kan ya pasti orang tua juga agak worry ya gitu ya. Oh tentang kesehatannya, tingkat intelijensinya, kecerdasan dan lain sebagainya. Itu akan bisa diminimalkan ketika dalam proses tumbuh kembang mereka dapat terapi-terapi nggak sih? Maksudnya kayak kecerdasan. Orang tuanya karena udah sadar nih anaknya SUFOR gitu ya, makanya mereka bikin terapi atau kelas-kelas yang apalah yang simpel-simpel sehingga bisa membuat si anak ini tingkat intelijensinya mungkin lebih baik gitu. Itu bisa berpengaruh kan? Pengaruh, stimulasi kan. Ya, stimulasi. Stimulasi itu penting sekali. Jadi sebenarnya nutrisi saja tidak cukup untuk membuat seorang anak pintar. Butuh stimulasi. Nah, stimulasi itu berbeda setiap umur. Kalau mau tahu lebih detail, itu sebenarnya ada cara gampang, baca buku KIA. Orang tua suka lupa tuh baca buku KIA, padahal di buku KIA tuh lengkap cara stimulasi anak tiap usianya. Di buku KIA itu ada semua ya. Ada. Itu orang tua bisa belajar, apalagi yang newbie nih yang baru-baru ya, supaya tahu perkembangan anaknya seperti apa. Kalaupun akhirnya ada kondisi di mana nggak bisa produksi ASI dan harus pakai SUFOR atau susu formula. Oke, thank you Dokter Hana sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin manfaat puasa bagi anak ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, apa saja manfaat yang didapat ketika anak ikut berpuasa. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv ya. Kita masih bersama dengan Dr. Hana Khairat SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau ngomongin tentang puasa gitu ya, sebagian orang ya sudah umum lah ya lazim berpuasa seperti itu. Tapi ketika orang sedang berpuasa ini, sebenarnya yang terjadi di tubuh ini apa sih dok? Gitu ada perbedaan nggak sebenarnya secara umum dulu gitu? Ada perbedaan. Jadi kalau kita puasa itu tubuh kita mengandalkan cadangan makanan. Misalnya kita sudah sahur, nah itu 4 jam awal itu masih menggunakan gula dari pembakaran makanan yang kita makan di sahur. Nah selanjutnya itu tubuh akan memecah gula dari hati. Nah setelahnya sampai 16 jam itu tubuh akan memecah gula dari protein dan juga lemak. Sehingga cadangan makanan kita akan dipecah. Tetapi berarti tubuh bisa tahan sampai 16 jam. Sehingga kalau kita di Indonesia yang puasanya 10-12 jam itu harusnya tidak masalah. Nanti metabolisme itu akan dilambatkan, tapi dia akan lebih efisien. Jadi sebenarnya bagus. Seperti itu ya, bagus ya. Bagus. Jadi dia ibarat kata ada sedikit konteksnya kayak bersih-bersih di dalam juga gitu ya? Iya. Oh oke. Nah tapi kalau konteksnya kepada anak-anak dok, kan
kita kepikiran kayak anak-anak itu kan masih dalam proses tumbuh kembang. Banyak yang bilang kayak, oh imunitasnya belum tercipta secara sempurna, gimana kuat nggak ya kalau puasa gini-gini segala macam. Nah itu gimana tuh dok? Jadi di anak itu sama sebenarnya, sama-sama terjadi perbaikan dari metabolisme yang tadi aku bilang melambat tapi lebih efisien. Dan ternyata dari penelitian hal itu malah mengakibatkan sistem imun lebih baik. Oh iya. Benar. Jadi puasa itu menekan terjadinya radang-radang di dalam tubuh yang buruk untuk sel. Radang-radang itu ditekan, adanya stres yang di dalam tubuh kita tuh kan biasa terjadi stres ya di sel-sel tubuh itu ditekan ketika puasa mengakibatkan sistem imun malah naik. Jadi sebenarnya puasa itu bagus kalau dilakukan juga pada anak, tapi dengan waktu yang tepat, ada berbuka, ada sahur, jadi tidak terus-menerus. Nah ngomongin waktu, jadi ada nggak sih kayak kan banyak orang tua yang akhirnya mencoba mengajarkan anak dengan oke deh nggak apa-apa kita setengah hari dulu. Ada juga orang tua yang strict pokoknya harus dicoba. Nggak setengah hari, mungkin 3/4 hari besoknya bisa full seharian. Nah itu gimana maksudnya ada yang anak bisa setengah hari, ada yang bisa 3/4 hari, ada yang full. Itu sebenarnya memang secara fisik, secara medis anak ini mampunya segitu atau karena orang tua ngerasa kasihan takutnya jam 12 anaknya udah kayak gitu atau gimana sih dok sebenarnya? Memang anak itu butuh latihan, tubuhnya butuh adaptasi untuk bisa menahan lapar cukup lama. Tidak bisa langsung pasti biasanya anak-anak itu bisa menahan lapar lama. Jadi kalau memang dia mau mulai puasa, memang disarankan mulai dulu 6 jam. Nanti ditingkatkan 7, 8, pelan-pelan sampai dia bisa full 1 hari penuh. Dan untuk bisa mulai puasa itu sebenarnya tidak boleh dipaksa. Sekarang kondisinya begitu ya karena ya pokoknya kamu harus gini. Itu gimana tuh? Itu tidak boleh. Jadi untuk bisa seorang anak puasa harus lihat anaknya bisa atau tidak. Nah dikatakan bisa itu pertama anaknya harus sehat. Karena yang namanya puasa wajibnya adalah sudah dewasa dan sehat kan salah satunya. Nah untuk sudah dewasa kan anak mau latihan nih biar dia nanti saat sudah dewasa bisa puasa dengan baik. Maka sehat harus itu penting untuk diketahui. Syarat satunya adalah sehat. Yang kedua orang tua tidak boleh memaksa anak. Kalau nanti dipaksa dia malah tidak mau puasa, malah tidak ada keinginan dan menyadari apa sih sebenarnya puasa. Puasa kan tidak hanya menahan lapar dan haus seperti itu. Dan penting untuk tahu bahwa si anak itu sudah bisa bilang bahwa dia tidak sanggup puasa. Dan diberitahu oleh orang tuanya kalau kamu sudah tidak sanggup bilang, jadi kita berhenti puasa. Karena itu tadi tidak semua anak sebenarnya bisa puasa. Kalau hitungan kasarnya umur 6-7 tahun itu mungkin bisa, tapi tidak bisa dianggap semua anak bisa 6-7 tahun. Kalau anaknya 10 tahun baru bisa puasa ya tidak apa-apa, selama dia belum balik. Oke dok, yang menjadi pertanyaan adalah perkara istilah sehat tadi ya gitu ya. Sehat ini kan mungkin bagi sebagian orang standarnya beda-beda nih gitu ya. Sehat bagi orang yang kayak, oh secara fisik dia nggak pilek, dia nggak batuk, anaknya periang, sehat. Tapi kita kan nggak ngerti dalamnya gitu ya. Ada masalah apa atau kayak mungkin ada komorbid tertentu dan segala macam yang secara fisik dia nggak ada tuh. Maksudnya manifestasi klinis yang terlihat secara langsung. Tapi mungkin di dalam ada yang terserang. Nah sehat itu sendiri hanya sepandangan sekelebat mata atau benar-benar kayak serius banget nih konteksnya kalau dia MCU gitu dok? Ya, mungkin tidak perlu sampai MCU, tapi setiap anak kan biasanya vaksin secara teratur. Nah saat vaksin itu orang tua bisa tanyakan kondisi anak saya sehat tidak dok? Apakah sudah bisa puasa menurut dokter? Nanti dokternya akan konfirmasi, bertanya kepada anaknya juga kan, apakah anaknya sudah mau, apakah anaknya sudah menunjukkan ketertarikan. Dan tadi saya bilang sehat, beberapa anak yang menderita sakit sebenarnya masih bisa puasa. Jadi beberapa anak dengan penyakit penyerta itu masih bisa puasa asalkan sudah dikonfirmasi dengan dokternya, sudah diatur mungkin kalau dia biasa minum obat, waktunya sudah bisa diatur jam-jamnya sesuai dengan berbuka dan sahur. Misalnya nih mas, pasien diabetes mellitus, anak kecil dengan sakit gula itu kan ada ya diabetes mellitus tipe 1, beda dengan orang tua. Orang tua kan tipe 2. Nah pada anak-anak seperti itu, kalau memang dia gula darahnya terkontrol, itu sebenarnya bisa dia puasa, tapi akan ada pengaturan dosis obatnya. Kan mereka biasanya suntik insulin tuh. Betul. Nah insulinnya tuh diatur, mungkin dikurangi 75% saja dosis dibandingkan biasa, jamnya diatur. Itu jadi intinya kalau
ingin tahu anaknya bisa puasa tidak, konfirmasi ke dokter anaknya. Dokter anaknya ya untuk mengetahui kondisi, jangan kayak ngeliat kayaknya sehat kok dok. Enggak ya gitu. Pasti ada beberapa hal yang akan dilihat oleh dokternya itu sendiri. Nah, tapi kalau ngomongin tentang puasa juga ini sempat baca juga nih, katanya bisa mencegah obesitas pada anak. Wah, ini kan jadi satu hal yang menarik bagi orang tua ya, apalagi untuk anaknya yang ini beda case-nya sama yang picky eater, susah makan. Ini kayaknya eat everything ya, semuanya dimakan gitu, sehingga kecenderungan obesitas bisa lebih tinggi. Nah, apakah bisa puasa bisa mengatasi atau mencegah obesitas yang kita kepikirannya, ya betul lah puasa kan nggak makan, berarti mencegah terjadi obesitas. Sesimpel itukah gara-gara nggak makan? Kan tapi tetap aja kita buka puasa sahur atau gimana tuh? Benar, sebenarnya puasa itu bisa mencegah obesitas, tapi kan tidak mungkin hanya 1 bulan saja mencegah keseluruhan, tapi bisa membantu mencegah obesitas. Karena puasa itu sendiri tadi saya bilang menurunkan metabolisme, membuat lebih efisien. Mas pernah dengar insulin mungkin? Yes. Insulin itu adalah dia berguna memasukkan gula ke dalam sel. Nah, pasien-pasien gula, pasien obesitas, biasanya insulinnya tidak sensitif. Itu yang mengakibatkan gulanya jadi tinggi, pasiennya menjadi gendut juga. Nah, kalau seandainya puasa itu membantu meningkatkan sensitivitas si insulin itu, sehingga jadinya dia akan lebih bagus pengaturan gula darahnya. Tentu ikut berpengaruh terhadap obesitas juga, juga memperbaiki kolesterol. Tadi nanya-nanya kolesterol. Ya, kolesterol. Ya. Jadi puasa itu membantu menurunkan kolesterol, massa lemak. Jadi ya pada intinya membantu mencegah obesitas. Oke, tapi terkait dengan insulin dok, ini kan mungkin ada anak-anak yang notabene mereka kena diabetes tipe 1 ya gitu. Sehingga kayak mereka insulin dependent banget kan. Nah itu tuh gimana tuh? Nah itu tadi, dia tetap mendapatkan insulinnya tapi dosisnya akan diturunkan karena dia tidak makan lama kan. Jadi mungkin dosisnya diturunkan jadi 75-80%. Dan tetap itu harus konfirmasi ke dokternya, dokter spesialis anaknya, kemungkinan yang bagian subendokrin, apakah anaknya mampu atau tidak. Karena dia harus lihat riwayat sebelumnya, gulanya terkontrol tidak, ada riwayat kondisi penyakit metaboliknya yang berat, biasanya kita sebut ketoasidosis metabolik. Nah itu terjadi atau tidak dalam beberapa waktu terakhir. Intinya adalah konsultasi ke dokter. Konsultasi ya, apapun kondisinya dengan komorbid ataupun non komorbid juga harus dipastikan kalau memang anak sudah mau mulai belajar berpuasa supaya tetap nyaman juga si anaknya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas tema kita hari ini, apa saja manfaat yang bisa didapatkan ketika anak berpuasa. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Hana Khairat, SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Oke, Dr. Hana, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita ngomongin gini dok, kan ada kondisi di mana anak ini picky eater gitu ya. Tadi sempat kita bahas juga di segmen sebelumnya gitu ya. Ya alhamdulillahnya kalau anaknya segala macam dimakan ya gitu ya. Dikasih ini, senang deh dok kalau di media sosial tuh berapa waktu belakangan itu ngeliatin anak makan sayur, buah gitu, kayak lahap banget. Itu orang tuanya pasti senang banget lah, bersyukur banget sama Tuhan gitu ya. Tapi akan jadi masalah dan PR besar ketika anaknya ini picky eater. Makan ini nggak mau, makan itu nggak mau, maunya satu jenis doang dan itu fast food. Aduh, pusing banget gitu kan. Ada nggak sih kayak apa ya, menu-menu yang ideal dan pas gitu ya, supaya anak secara umum bahkan yang mungkin picky eater bisa sedikit menerima deh gitu ya, belajar beradaptasi dengan makanan-makanan itu ketika dibuka ataupun sahur. Akan lebih mudah mungkin buka ya, karena mereka kelaparan banget gitu. Tapi akan jadi PR banget untuk sahur, karena jangankan anak-anak, orang tua aja, orang dewasa mau sahur itu rasanya berat banget. Gimana tuh dok? Jadi mungkin
mesti dipastikan dulu, ini picky eater atau selective eater. Ada perbedaan. Beda ya? Beda. Jadi kalau picky eater itu memang fase normal dari seorang anak sebenarnya. Oh gitu? Iya. Normal ya? Jadi picky eater itu dia hanya memilih satu jenis makanan dari satu kelompok makanan. Maksudnya karbohidrat, dia masih mau tuh makan karbohidrat, protein, lemak lengkap, mineral, vitamin. Dia mau makan sayur, buah, tapi hanya satu jenis per kelompok. Misalnya karbohidrat dia hanya mau kentang, dia tidak mau nasi. Misal dia mau sayur tapi bayam, yang lain tidak mau. Itu berarti benar-benar cuma satu-satu banget gitu? Satu-satu. Itu sebenarnya tidak masalah untuk secara nutrisi, karena toh dia dapat per bagian. Masalahnya adalah orang tuanya akan memberikan itu-itu saja, dan nanti di kemudian hari kan anaknya akan bermasalah tidak bisa makan banyak jenis. Betul. Beda dengan selective eater. Selective eater mereka benar-benar tidak mau makan satu kelompok. Jadi benar-benar tidak mau misalnya makan karbohidrat. Nah itu akan bermasalah karena dia akan kekurangan nutrisi. Dia benar-benar tidak mau makan sayur misalnya, dia akan kekurangan vitamin dari sayur seperti itu. Nah itu biasanya anak-anak selective eater memiliki gangguan, memang ada penyerta. Misal dia autis, memang ada gangguan pencernaan. Nah kalau itu berarti tangani gangguan pencernaannya juga, gangguan yang dasari kenapa dia selective eater. Tapi untuk picky eater, kuncinya adalah orang tua di sini sebenarnya. Anak itu harus divariasikan makanannya. Seorang anak bisa picky eater mungkin biasanya karena dari awal orang tuanya hanya mengenalkan satu jenis makanan saja. Atau baru beberapa kali coba jenis makanan, anak yang menolak dikatakan oh dia tidak suka. Padahal untuk bilang anak itu tidak suka satu jenis makanan butuh 10-15 kali percobaan. Kayaknya orang tua udah 3 kali udah oke deh ganti gitu ya. Padahal sebenarnya tidak. Anak kurang dari 2 tahun itu biasanya butuh 10 kali. Lebih besar bisa sampai 15 kali. Jadi memang harus dicoba berulang. Nah, kalau dia memang sudah milih-milih nih bagaimana caranya? Ada yang namanya food chaining. Jadi dicampur makanan yang dia suka dengan makanan baru yang mau dikenalkan. Yang misalnya teksturnya, rasanya, suhunya sama. Jadi setiap anak itu punya preferensi tekstur, rasa, suhu, dan penampilan makan. Itu orang tuh harus paham. Jadi nanti ketika dia mau mengenalkan yang baru, cari yang mirip dulu. Dicampur, misal nih dia sukanya kentang. Orang tua mau kenalkan pai ayam misalnya. Dicampur kan bisa, kentang dengan pai ayam mirip-mirip padahal isinya beda. Tuh. Yang pai ayam kan dari tepung, kentang dari karbohidratnya kentang satu, tepung itu berbeda, tapi dicoba gabung nanti lama-lama anaknya bisa, katanya kalau kata penelitian nih 3 bulan melakukan itu biasanya bisa mengatasi masalah picky eater itu. Itu yang jadi PR orang tuanya 3 bulan kuat nggak itu mentalnya? Benar, dan ya memang harus variatif ya makanannya, butuh waktu memang, tapi enaknya ya nanti kalau sudah bisa makan semuanya orang tua pasti senang kan. Seperti yang di Instagram. Iya betul. Itu senang banget sih. Kita bukan orang tuanya aja yang ngeliatnya senang gitu ya. Jadi kalau untuk menu berbuka, menu sahur kembali lagi harus sekreatifnya orang tua ya. Entah harus melihat anaknya ini sebagai picky eater atau dia selective eater gitu ya. Nah kalau kayak buah dan sayur dok, kan gini ya, buah deh gitu ya. Kalau sayur mungkin rasanya ada yang gimana, tapi kan mostly buah itu rasanya enak ya. Manis, berair, seger, apalagi dikeluarin dari kulkas gitu ya untuk berbuka. Emang anak-anak ini ketika dia entah itu picky eater atau selective eater, mereka tidak bisa merasakan kenikmatan makan makanan seperti itu dok. Dan maksudnya kayak kalau akhirnya mereka bisa mengonsumsi buah dan sayur itu gimana di tubuh mereka gitu. Nah kan itu tadi yang saya bilang, setiap anak punya preferensi rasa, tekstur. Bisa saja dia suka rasanya tapi tidak suka tekstur. Misal buah naga terlalu banyak, terlalu lembek, dia tidak suka itu. Nah itu harus, dia berarti dia tidak bisa itu. Kita pilihkan tekstur rasa yang dia suka. Tuh. Dan kalau memang dia kekurangan, ya itu tadi sebenarnya buah dan sayur itu bisa saling menggantikan. Jadi tidak perlu dipaksa harus sayur saja atau buah saja. Kalau dia mau salah satunya saja itu bisa sebenarnya, sama-sama mengandung serat dan vitamin. Oke, jadi ini kembali lagi tuh sebenarnya concernnya orang tua ya. Harus kreatif, harus sabar, telaten dampingin si anak supaya ya nggak melulu jadi entah picky eater ataupun selective eater. Kalau bisa all you can eat kayak nama restoran ya dok ya. Oke, tapi kalau ada nggak dok ketika di satu kondisi kayaknya anakku baik-baik aja nih bisa siap puasa, tapi di pertengahan jalan kayak aduh
anaknya tiba-tiba lemes, Ya. apa segala macem. Ada nggak satu kondisi yang dimana kayak orang tua harus buat keputusan, oke kayaknya anak ini di-cut dulu deh puasanya, berhenti aja, dibatalin aja gitu. Ada nggak? Atau sekadar, kan nggak cuma kayak, mah aku lapar gitu. Udah batalin aja gitu. Aku kamu pingsan, kan nggak juga gitu kan. Tapi ada kondisi-kondisi yang benar-benar secara medis ini harus dihentikan gitu. Ya, kondisi yang mesti diperhatikan itu yang pertama gula darahnya terlalu rendah atau kita sebut hipoglikemi. Itu yang tadi Mas bilang, anaknya mulai pusing, gemetaran, mual, dia keringat dingin, lemas sekali, benar-benar tiduran, itu sudah waktunya batalkan saja puasanya. Yang kedua dehidrasi, jadi kelihatan pipisnya sudah pekat, anaknya pipisnya sudah sedikit, dia kalau dilihat matanya bisa sampai cekung, bibirnya kering, yang tadi dia juga sudah bilang haus, nah itu toh dia lagi belajar, jadi tidak apa-apa. Mungkin hari ini ya sudah 6 jam, besok nambah 1 jam, seperti itu. Intinya jangan maksa anak puasa, jangan maksa anak makan, karena kalau dipaksa mereka malah akan tidak mau. Itu lebih susah lagi membuat dia mau nantinya. Karena memang sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik ya dok ya. Tapi itu bisa bikin trauma juga ya dok ya? Benar. Trauma makan kan ada, Iya. karena misalnya dia dipaksa makan oleh orang tuanya dan membuat suasana makan tidak menyenangkan, itu membuat permasalahan trauma. Intinya jangan memaksakan ketika anak memang sudah tidak nyaman di situ. Ya proses belajar namanya juga belajar ya, belajar beradaptasi. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram. Saya bacakan ini dari Ibu Anita mungkin ya. Oh ya benar. Dok, anak saya usia 8 tahun nih. Susah minum air putih. Maunya susu kemasan. Karena saya takut gulanya makanya minumnya dikit. Tapi pas puasa karena saya takut gulanya makanya minumnya dikit. Oh, minumnya dikit. Tapi pas puasa dia bibirnya kering gitu. Solusinya gimana ya? Terima kasih. Oke. Oh, berarti ini dia suka minumnya tuh yang susu kemasan. Enggak ngerti itu susu kemasan atau gula kemasan gitu ya. Karena saya takut gulanya akhirnya minumnya dikit. Minum air putihnya mungkin ya. Nah, pas puasa di bibirnya kering gitu. Solusinya gimana ya? Nah, itu kayaknya masalah banyak orang deh, Dok. Yang susu kemasan itu rasa stroberi lah, rasa anggur lah, segala macam gitu. Jadi sebenarnya susu kemasan itu kan susu UHT ya. Itu ada maksimal seorang anak. Setelah anak umur 2 tahun, maksimal sehari itu cuma boleh 500 cc. Karena itu bisa bermasalah nanti makan. Dia kekenyangan minum susu, dia tidak makan. Padahal kan yang paling bagus ketika anak sudah di atas 2 tahun, makan. Kalori terbanyak itu dari makan. Jenis yang bermacam-macam yang tadi saya sebut, itu lengkap kalau dari makan. Nah, jadi kuncinya pertama jangan kasih anaknya lebih dari 500 cc. Yang kedua, anaknya itu kalau mau diberikan susu UHT jangan yang pakai rasa. Berikan yang plain. Karena yang rasa benar itu ada tambahan gula. Nah, anaknya akan terbiasa. Berarti selama ini dia biasa manis dong. Betul. Tentu dia jadi tidak mau makan minum minuman yang plain seperti air putih. Nah, di situ ibunya harus berusaha. Harus mulai cut dari sekarang sebelum jadinya ke bawah sampai dewasa. Nanti anaknya cuma mau minum minuman manis. Gitu. Jadi minum usahakan jangan yang manis, jangan yang berwarna, kuncinya di situ. Jadi berikanlah dia susu kurang dari 500 cc yang plain dan banyakkan air putih. Kalau dia puasa di situ mesti diberi pengertian. Nah, itu dia. Kalau kamu nanti nggak minum air putih, kamu nggak akan sanggup puasanya. Gitu. Jadi tapi kamu nggak boleh minum air yang seperti ini karena air yang seperti ini tidak akan menyehatkan. Seperti itu. Jadi memang mesti diajarkan dia minum teratur seperti itu. Dibagi-bagi, misalnya waktu berbuka kan setiap anak itu ada kebutuhan cairannya tergantung berat badan dan umur. Biasanya kalau kita bicara puasa kan biasanya mulai usia sekolah. Itu biasanya 1,5 sampai 2 liter berarti. Nah itu kita bagi tuh 4 gelas dia pas berbuka, 2 gelas setelah dia misalnya taraweh mau tidur, 2 gelas saat sahur. Jadi pas sahur nggak apa-apa, tidak usah dipaksa karena kan memang pasti tidak mau minum banyak. Banyakin di berbuka. Tapi kalau gini dok, ya ini sebagai, ini kan kita ngancang-ancang. Lah kalau anaknya yang nurut sih nggak apa-apa ya, nggak usah itu dulu minum air putih. Siap mama, enak. Tapi kalau anaknya kayak rewel, akhirnya tantrum dan lain sebagainya kan jadi repot juga orang tua. Bisa nggak dok diakali kayak, oke, nggak apa-apa sekarang di mix dulu nih. Semisal ya kayak, oke segelas susu kemasan, segelas air putih. Nanti lama-lama akan dikurangi itu boleh nggak sih? Boleh banget, karena kan tidak mungkin langsung stop. Pasti anaknya bingung, jadi pelan-pelan dikurangi. Lagi-lagi proses belajar semuanya. Betul.
proses belajar ya. Iya. Nah kalau bibir kering tadi itu pertanyaan itu normal nggak sih? Normal, pasti bibirnya akan kering. Tapi kalau sampai kering sekali dan anaknya sampai bilang haus, dan yang saya bilang tadi air matanya tidak ada, anaknya pipisnya sudah pekat, berarti kemungkinan sudah dehidrasi. Tapi kalau anaknya sampai lemas, benar-benar yang tiduran saja, ya coba diberikan saja minum, kan lagi belajar tadi. Ya lagi belajar, itu konteksnya seperti itu ya. Iya. Betul sih ini aturan agama harus puasa, tapi kan ya puasa bukan berarti menyiksa anak juga. Semuanya masih dalam proses belajar, yang namanya belajar pasti tidak sempurna gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Anita dan semoga buah hatinya tetap semangat berpuasa ya. Tetap semangat Bu Anita mengawal anaknya ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhirnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar apa saja manfaat yang bisa didapatkan ketika anak berpuasa. Kita masih bersama dengan Dr. Hana Khairat SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Oke dok, kita lanjut lagi. Ini harusnya relate ke semua orang, tidak hanya anak-anak tapi dewasa, di mana ketika berbuka itu disediakan semua yang manis-manis ya dok ya. Entah makanan manis, minuman manis, apalagi sekarang iklannya kan jor-joran banget ya, iklannya pada kreatif semua nih, jadi orang lebih tertarik. Nah, kalau kita ngomong secara umum ataupun sama anak-anak gitu ya, kan kita seharian pasti kehilangan energi dan lain sebagainya. Nah, untuk mengembalikan energi itu adalah biasanya minumnya manis ya, entahlah itu sirup-sirupan, terus makanannya juga. Oke sih bilangnya kayak jangan langsung makan berat. Oke, appetizer-nya adalah kolak juga manis gitu ya. Puding, cake. Nah, itu kan di satu sisi ya nggak apa-apa kan untuk mengembalikan energi tubuh gitu ya. Kita kehilangan banyak energi gitu ya. Ada juga menyarankan korma dengan bilangan ganjil dan lain sebagainya. Nah itu untuk makan atau minuman yang manis itu terutama ketika dikonsumsi sama anak-anak untuk mengembalikan energi yang hilang itu gimana tuh dok? Sebenarnya tidak apa-apa, karena memang sudah diatur juga kan di agama kita, berbukalah dengan yang manis. Nabi Muhammad berbuka dengan kurma. Betul. Jadi memang ketika berbuka itu dibutuhkan makanan dengan istilahnya indeks glikemik tinggi. Jadi dibutuhkan makanan yang langsung meningkatkan gula darah yang tadi kan sudah rendah ya. Meningkat dengan cepat dan dalam waktu yang singkat seperti itu. Nah itu memang didapatkan dari takjil-takjil kita itu, makanan-makanan manis, kolak. Tidak apa-apa, tapi memang diberikan jarak. Jadi setelah dia berbuka dia makan yang manis dulu, anaknya diajak mungkin sholat maghrib, tenang dulu. Setelah itu baru makan besar yang berat. Nah, berbeda dengan sahur. Sahur malah sebenarnya kita makan makanan yang indeks glikemiknya rendah. Oh, dibalik ya? Iya, dibalik. Biar makanan dengan indeks glikemik rendah itu bisa mempertahankan gula lebih lama. Oh, justru ini mungkin nggak tahu ya, ini banyak orang atau cuma saya aja. Jadi kepikirannya ketika sahur harus makan yang glikemik tinggi supaya energinya disimpan di dalam tubuh. Salah ya dok ya? Jadi sebenarnya indeks glikemik rendah itu akan mempertahankan gula lebih lama dan lebih baik dibandingkan yang tinggi tadi. Yang tinggi tadi hanya kayak tiba-tiba tinggi, nanti dia akan turun dengan cepat. Kalau dia rendah dia akan lebih stabil. Misalnya ya mungkin tidak semua anak mau ya, oatmeal, berasnya beras merah, atau bisa diberikan bubur kacang hijau, buah-buahan seperti pisang, apel, jeruk itu juga indeks glikemik rendah. Nah biar dia kenyang ditambah dengan makanan lain, serat, sayur, protein, dan lemak. Jadi ada daging mungkin atau ikan. Nah itu semua itu indeks glikemik rendah dan tambahan makanan tadi, serat dan protein itu akan membuat kenyang. Jadi anaknya siap untuk puasa. Gitu. Itu dia ya. Oh ini PR lagi nih orang tua yang kayak, aduh dokter Hana bilang begini harus dikoreksi nih gitu ya. Oke, boleh itu dari makanannya. Kita jadi baru tahu ya sekarang. Berarti kalau sahur jangan makan yang terlalu manis-manis ya. Karena selama ini tuh pikirannya betul nggak sih dok? Kayak manis biar nyimpen energi nih banyak gitu ya. Ternyata kebalik ya, harus glikemik rendah supaya dia bisa menjaga gulanya lebih lama gitu ya. Oke, itu dari makanan. Sekarang kalau kita ngomongin masalah olahraga. Boleh nggak sih anak yang sedang berpuasa berolahraga kan supaya
Ya nggak apa-apa, menjelang buka puasa aja kan nanti ketika udah capek langsung bisa buka gitu atau gimana tuh? Itu benar sekali. Oh, benar. Nggak apa-apa, anaknya tetap boleh olahraga. Apalagi kalau setiap hari dia memang sudah biasa olahraga, itu boleh dilanjutkan. Tapi mungkin orang tuanya lihat olahraganya tidak selama biasanya. Ini kalau biasanya 1 jam ya turunkan jadi 40 menit, 30 menit biasanya jadi 20 menit. Terus intensitasnya, mungkin selama ini dia olahraganya larinya yang cepat maraton seperti itu, mungkin diturunkan jadi jogging saja atau bersepeda. Jadi kualitasnya diturunkan, kuantitasnya juga diturunkan, tapi tetap boleh berolahraga. Malah bagus karena bagus, ya. olahraga meningkatkan daya tahan, Betul. membuat anak lapar. Jadi nanti saat berbuka bagus makannya. Betul. Nah, itu olahraga. Terakhir adalah terkait pola tidur. Ya. Nah, ini kan pasti ada yang berubah nih pola-pola sirkadian tubuhnya gitu ya, karena mereka harus bangun untuk sahur dan lain sebagainya gitu. Nah, ada nggak pola tidur yang harus dibenahi, orang tua harus paham bahwa oh anak ini karena harus bangun segini harus tidurnya lebih awal kah atau gimana dok? Ya benar, jadi anak itu sebaiknya kan tidur tuh 8:30 ya. 9 jam 9. Atau bahkan kalau lebih kecil jam 8 sudah tidur. Nah masalahnya adalah dia kan baru makan saat berbuka. Sedangkan sebaiknya tuh 1 jam sebelum tidur tidak makan apapun. Betul, apalagi makannya setelah taraweh. Benar, jadi sebenarnya kalau taraweh anaknya kasih snack saja, jangan makan besar lagi. Dan memang kalau bisa tidurnya disamakan seperti jam biasanya dia, atau malah dipercepat. Kalau misalnya bisa dipercepat bagus, tapi itu kan lebih sulit. Iya. Ditambah di tidur siang. Intinya tidur siang. kan tidur siang. Itu bisa mereplace ya? Tidak secara keseluruhan, tapi minimal total jam dia tidur sehari tetap sama seperti itu. Tentu tidak akan sama tidur siang dengan tidur malam, tapi minimal sama. Jadi ya orang tuanya harus make sure anaknya tidurnya tepat waktu. Jangan setelah tarawih diajak ngobrol lagi, diajak main. Ya biasanya main Mabar. petasan ya. Oke. Intinya semua harus terkontrol dengan baik dan orang lagi-lagi ini jadi PR-nya orang tua untuk lebih memahami kondisi si anak gitu ya dok. Oke, terima kasih Dokter Hana. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama dan yang punya anak di rumah ngerti ini bahwa oh anaknya udah mulai bisa belajar puasa dan puasa yang baik seperti apa dan apa yang do's and don'ts-nya lagi gitu ya. Terima kasih Dokter Hana, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Selamat pagi dan semoga puasanya lancar dok ya. Amin, sama-sama. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Hana. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami hanya di platform Daai Plus. Saya Raden Batya Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga kesehatan Anda dan anak Anda supaya puasanya lancar dan bermanfaat. Sampai jumpa.